Firman Tuhan kita hari ini dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 7, demikian bunyinya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat engkau supaya penuh sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Warisan iman bagi generasiku. Bapak saudara-saudara, Gordon MacDonald pergi ke dalam suatu bangunan. Banyak tukang-tukang yang sedang bekerja di sana. Dia bertanya pada seorang pertama yang memegang batu, "Kamu sedang apa?" "Saya sedang pegang batu." "Oh ya, kamu pegang batu." Yang kedua, "Kamu sedang apa?" "Saya sedang membangun tembok." Kemudian yang ketiga, "Kamu sedang apa?" "Saya sedang membangun katedral yang kuat dan megah." Orang pertama memegang batu, dia katakan, "Saya memegang batu, cukup." Orang yang kedua, "Saya memegang batu bata untuk membangun tembok." Orang yang ketiga, "Saya memegang batu bata untuk membangun sebuah katedral yang kuat dan megah." Paulus tekun mengajar, membimbing, dan mendoakan Timotius. Siapa Timotius? Timotius adalah sahabat Paulus, anak rohani Paulus, rekan perjalanan Paulus. Dan Timotius adalah salah satu pemimpin yang hebat, yang kuat dalam gereja Kristen mula-mula. Mereka berpisah. Kemungkinan pada saat itu Paulus sudah dimasukkan dalam penjara. Tapi doa-doa mereka menyatukan. Doa mereka sumber pembangkit semangat untuk satu sama lain. Itu sebabnya kita juga dipanggil untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Dengan tekun. Juga kita terlibat mendoakan untuk setiap pekerja-pekerja kerajaan Allah. Nenek Paulus Lois, ibu Paulus adalah Eunike. Mereka adalah orang Listra yang dilayani Paulus dan yang bertobat menjadi orang Kristen. Mereka telah mewariskan iman Kristen mereka yang kuat kepada Timotius. Cucunya, Timotius, anaknya. Kemungkinan besar ayah atau bapak daripada Timotius belum menjadi Kristen. Namun demikian, nenek dan ibunya dapat mewariskan iman yang kuat. Pada saat pentabisan Timotius menerima karunia-karunia khusus dari Roh Kudus yang memampukan dia untuk melayani jemaat. Ketika menyuruh Timotius untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu, Paulus sedang mendorong Timotius untuk bertekun dalam doa, dalam pengajaran, dan dalam kesaksian. Timotius tidak membutuhkan pernyataan baru atau karunia baru. Timotius hanya membutuhkan keberanian, disiplin diri, berpegang erat pada kebenaran,
dan menggunakan karunia yang sudah dia terima. Kalau Timotius mau pergi dan bersaksi dengan berani dalam iman untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah sekali lagi, maka Roh Kudus akan menyertainya dan memberi kuasa. Paulus menyebut 3 ciri orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus adalah: pertama, kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Kasih Allah memenuhi hidupnya. Dan di dalam dirinya ada sebuah disiplin rohani. Saudara-saudara, itu sebabnya jangan menyembunyikan terang saudara di rumahmu. Keluarga kita merupakan ladang yang subur untuk menanamkan benih Injil. Biarlah orang tua kita, mungkin nenek kita juga, mungkin pasangan kita juga, mungkin anak-anak kita, bahkan saudara-saudara kita mengetahui iman kita kepada Kristus. Pastikan bahwa mereka melihat kasih, pertolongan, sukacita Kristus di dalam diri kita. Roh Kudus akan menyertai dan memberikan kuasa kepada kita dalam hidup kita, juga dalam kesaksian kita. Apabila kita memakai karunia-karunia pemberian dari Allah, kita melihat bahwa Allah akan memberi kita kuasa yang kita butuhkan untuk melaksanakan tugas apapun itu yang Allah berikan kepada kita. Kuasa Roh Kudus bisa menolong kita mengalahkan ketakutan-ketakutan terhadap apa orang mungkin katakan atau lakukan terhadap kita, sehingga kita bisa terus melakukan pekerjaan Allah. Ya, generasi iman bagi generasiku. Warisan iman bagi generasiku. Tore mengatakan keberhasilan seorang pria sebagai murid Kristus atau pemimpin Kristen tidak dapat ditentukan sampai seseorang melihat cucunya. Ayah, bapak, saudaraku, pikirkanlah tentang hal itu. Anak-anakmu, cucu-cucumu, sudahkah mengenal Kristus, hidup di dalam Kristus, mengasihi dan melayani Kristus? Bapak ibu tidak hanya membesarkan putra dan putri anak-anak, tetapi membesarkan calon ayah dan calon ibu. Ya, kita membentuk kehidupan hari ini, bahwa hari esok akan membentuk kehidupan generasi yang akan datang. Sungguh, kita menerima warisan, kita diwarisi, dan kita juga saat ini sedang mewariskan atau sedang mempersiapkan untuk mewariskan. Agar kita berhasil, kita harus memegang tangan Tuhan dalam satu sisi, tapi juga kita harus memegang tangan anak-anak kita agar juga dipegang oleh Tuhan. Warisan iman bagi generasiku. Nenekmu Lois, ibumu Yunike, dan dirimu Timotius. Dulu kita menerima warisan, saat ini kita akan mewariskan. Lihatlah, pastori sudah selesai dibangun. Dan lihatlah, gereja sedang dibangun. Saat inilah kita dipanggil untuk mempersiapkan atau akan memberikan warisan bagi generasi yang akan datang. Ya, satu sisi kita mau memberikan warisan kepada anak-anak kita, harta dan benda. Tapi tidak kalah pentingnya, kita memberikan warisan, yaitu warisan rohani yang mempunyai nilai kekekalan. Saat ini, saudara-saudara dan saya, sebagai keluarga besar GMI Ebenezer Karawaci Tangerang ini, diberikan kesempatan
untuk memberikan dan mempersiapkan sebuah warisan yang besar bagi generasi yang akan datang. Itu sebabnya inilah waktunya. Mari kita terus bersatu hati, baik sebagai majelis gereja, sebagai panitia pembangunan, juga sebagai jemaat Tuhan. Bahkan teman dan sahabat Kristus. Mari kita bersatu hati, ambil bagian, memberikan warisan bagi generasi yang akan datang. Generasi ilahi yang sudah Allah berikan bagi kita. Oleh sebab itu, mari sekecil apapun kita ambil bagian dalam pembangunan rumah rohani ini. Sebagai wujud warisan bagi generasi kita, juga generasi yang akan datang. Saudara-saudara, ada seorang ibu yang membawa roti. Kemudian ibu pertama ditanya, "Kamu sedang apa?" "Ya, saya sedang membawa roti." Sedang ibu yang kedua ditanya, "Kamu sedang membawa apa?" "Ya, saya membawa roti untuk memberi makan anak-anak saya." Sedangkan ibu yang ketiga, "Kamu sedang apa?" "Saya sedang berpartisipasi dalam sebuah pesta yang besar bagi sebuah keluarga yang berbahagia." Pandangan dan konsep itu membedakan satu dengan yang lain. Bahkan mempengaruhi satu dengan yang lain. Demikian juga konsep dan pandangan saudara dan saya akan memberikan konsep dan nilai yang berbeda. Batu tadi pertama hanya untuk memasang batu, membuat tembok, tapi yang satu membuat katedral. Ibu ini hanya megang roti, kemudian ngasih makan anak, kemudian berpartisipasi dalam keluarga besar yang berbahagia. Mari kita semua terlibat dengan memberikan nilai, sebuah nilai rohani dalam karya Allah, karya ilahi melalui gerejanya yang dipercayakan kepada kita saat ini. Sebuah warisan yang dapat kita berikan bagi generasi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Ebenezer bisa. Mari kita doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami telah mewarisi iman dari nenek kami, dari orang tua kami. Mungkin juga dari saudara-saudara kami dan dari sahabat kami. Dan kami bersyukur dan berterima kasih jika di dalamnya kami boleh diselamatkan di dalam Engkau. Namun demikian Tuhan, ajari kami juga untuk mewariskan iman bagi anak-anak kami, juga bagi generasi yang akan datang. Sebuah nilai ilahi, nilai kekekalan, melalui pembangunan gereja Tuhan yang sudah dimulai dan akan sedang dimulai dan akan terus dilakukan. Mari Tuhan tolong Engkau agar kami dapat mengambil bagian dalam pembangunan ini. Sekecil apapun, sebagai wujud warisan iman bagi generasi yang akan datang. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan, agar kami taat dan kami setia. Dalam nama Yesus, amin.